Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mempersembahkan kami di kesempatan siang yang indah ini untuk belajar merenungkan kebenaran firman-Mu, bertumbuh untuk sungguh boleh menjadi wanita yang layak mengenakan mahkota, bukan mahkota kesementaraan yang bersifat materi, tetapi sungguh-sungguh boleh menjadi nilai yang tinggi berkekekalan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai kami supaya kami sungguh bertumbuh menjadi tangguh di tengah zaman yang pekok ini, bersaksi untuk kemuliaan nama demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Dan berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan sepanjang perlindungan firman. Amin. Silakan dulu ibu-ibu sekalian. Baik, kita akan masuk ke seri yang kedua dari wanita bermahkota. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana seharusnya wanita di dalam kehidupannya terhindar dari berbagai virus modernitas. Mengapa kita menyebut virus modernitas ya? Bagaimana sebetulnya pergolakan perkembangan zaman membawa orang pada kesalahpahaman, ketidakmampuan memilah. Saya baru sampai pada modernitas, padahal sebetulnya kita sudah melompat satu lagi kepada era yang disebut postmodernitas. Ya, dan postmo ini sudah mengakibatkan memang banyak sekali pengaruh di dalam kehidupan anak-anak Tuhan masa kini. Ya. Tetapi ketika kita memperhatikan ini menjadi bagian yang serius bagaimana kita memikirkan, menempatkan diri supaya kita tidak mengalami kontaminasi. Tetapi ini penting sekali, tetapi tanpa kita sadari sebetulnya kita sudah banyak sekali terjebak di sana tanpa menyadari dan berpikir itu bagian yang normal dari sebuah kehidupan. Nah, inilah rawannya virus ini. Ya, jadi kita pikir dia bagian yang normal-normal saja. Ya. Nah, kemudian kita menjadi terjebak di sana. Virus yang pertama kita melihat bagaimana kita coba mengkomposisi konsep tradisional dan konsep modern, begitu ya. Di dalam tradisional kita terjebak kepada apa yang disebut sebagai diskriminasi. Adanya sebuah perbedaan klasifikasi, wanita selalu dianggap di bawah, kan begitu ya. Tidak punya hak untuk berbicara, hanya mendengar saja, dapur bagiannya, kan begitu. Ini situasi tidak menyenangkan, saudara. Akibatnya memang muncul perlawanan pada situasi yang tidak menyenangkan. Perlawanan itu kemudian kita kenal dengan sebutan emansipasi. Bukan perbedaan tetapi persamaan. Ya. Sehingga di sini kita melihat bagaimana kemudian muncul problem. Karena kemudian wanita berlomba-lomba untuk menjadi sama dan sejajar dengan pria. Repotnya, hal itu tidak saja di lingkup pendapat, ya, tetapi juga sampai kepada lingkup profesi. Ya, wanita misalnya menjadi petinju, pemula, dan seterusnya. Nah, kalau kita kenal dulu namanya bodyguard itu kebanyakan dia laki-laki kan begitu ya. Sekarang wanita juga banyak yang jadi bodyguard. Kalau kita bilang preman itu dulu adalah laki-laki, sekarang kepala bandit perempuan pun ada. Begitu. Ya, di India pernah seorang kepala bandit yang sangat terkenal ditangkap, seorang wanita begitu. Ya. Nah, ini menjadi sebuah lompatan-lompatan yang memang akhirnya kebablasan. Jadi tradisional itu dengan diskriminasinya itu memang salah, kan begitu ya. Tetapi melompat
modernitas, yaitu emansipasi, sama-sama aja sih. Jadi kita cuma pindah, tadi salah di sebelah kiri, sekarang ruangannya aja pindah sebelah kanan, tapi sama-sama. Nah itu sebab kemampuan membedah dituntut dari kita. Sejauh mana kita mampu membedah persoalan-persoalan itu. Nah karena itu, kebebasan yang diajarkan Alkitab adalah satu kebebasan yang sangat bertanggung jawab. Ya, bagaimana Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, bagaimana kita berkuasa dalam hidup ini. Lalu pada pasal 2, bagaimana dikatakannya, dijadikannya laki-laki dan perempuan untuk kemudian mereka menjadi satu, menyatu. Nah itu yang kita sebut sebagai partisipasi, persatuan. Itu yang diajar kita, bukan persamaan. Persatuan juga bukan perbedaan. Jadi kita mesti kembalikan kita dong, yes. Kita balik enggak ternyata. Tanpa sadar kan kita semua setuju kan dengan emansipasi. Siapa mau melawan itu kan? Bapak-bapak juga begitu. Padahal kita mengajar itu. Kenapa ya orang bisa salah memahami? Karena kita salah memahami isinya. Konsep emansipasi itu apa kita nggak paham betul. Cuma memang kita setuju karena diskriminasi itu kan penganiayaan terhadap perempuan, sehingga melompat menjadi persamaan lalu kita suka. Padahal kita tadi saya bilang nggak ngajar itu. Alkitab justru mengajar persatuan keunikan, di mana dua orang berpartisipasi, tapi tidak pernah bisa jadi sama. Sehingga wanita tetap wanita, perempuan tetap laki-laki tetap laki-laki. Sehingga pria dan wanita itu memang berbeda, tapi bukan untuk saling meniadakan. Ya. Berbeda dalam keunikannya, jadi tidak mungkin disatukan. Ya. Nah ini menjadi bagian pertama. Nah karena itu kita bisa melihat dengan sungguh-sungguh bagaimana sebetulnya ancaman itu terasa sekali, bukan? Karena terjadinya perubahan yang tidak kita sadari. Nah ini akan menjadi sesuatu yang rawan dalam kehidupan kita. Nah karena itu kalau kita pikir-pikir ya, tiap hari kita bisa aja bersikap A atau bersikap B, bikin ini, bikin itu. Kita bikin sesuatu itu karena apa sih? Karena kita Kristen? Seringkali enggak. Karena di sekitar kita juga begitu. Sehingga penentuan pada sikap kita itu yang menjadi sangat sulit. Ya, kita memperlakukan kebaktian, kita memperlakukan pelayanan seperti orang dunia memperlakukannya. Kegiatan organisasi, bukan gitu, beda. Ya, sehingga ada satu semangat yang sangat beda sekali dan memang ini membuat kita sulit menerjemahkan. Ya, bagaimana menerjemahkan iman Kristen itu dalam dunia masa kini kita itu? Tanpa harus terkontaminasi, tapi justru sebaliknya bisa mempengaruhi. Tapi rupanya betul juga ya, ini betul yang Tuhan Yesus bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bahwa dunia punya daya tarik lebih bagus daripada kebenaran itu sendiri. Unik banget ya. Kenapa? Dunia punya daya tarik lebih bagus dari kebenaran? Yes. Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, itu tidak benar. Jadi ketidakbenaran lebih cocok sama dia daripada kebenaran. Nah karena itu kalau kita berani menyebut diri kita Kristen, kita mesti berani menerobos ini. Bukan bagaimana bergabung dengan semangat dunia, kan begitu kan? Bagaimana melawan arus dunia. Itu gak gampang gitu. Gak gampang. Oleh karena itu saya pikir ya, pergumulan kita di dalam kehidupan kita menuntut sebuah keberanian kita untuk memainkan peran. Nah di sini wanita kemudian tidak menjadi sembarang, tetapi menjadi seorang yang kritis, tidak sekedar menjadi pengikut saja dari sebuah gerakan, tetapi menyadari, membedah, membelah, dan bisa menempatkan dirinya bagaimana seharusnya memainkan peran dalam posisi yang semestinya. Ya. Nah ini menjadi pergumulan serius kita loh. Nah, jadi saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan di dalam kehidupan keimanan kita. Jadi virus pertama tadi, bagaimana kita sebetulnya bisa melawan dan tidak terjebak pada perangkap ya sekedar tradisional atau modern, karena memang Alkitab nggak jawab itu. Ya, ini mesti jadi hati-hati, bukan sekedar perbedaan atau persamaan, ya sekedar satu tambahan. Gerakan emansipasi yang paling kuat ya, kemudian itu sampai memasuki wilayah agama atau wilayah teologi misalnya ya, seperti feminisme. Jadi feminisme itu adalah kata dari feminin yang diismekan begitu ya. Artinya berorientasi dan berpusat mengismekan kefeminiman, artinya perempuan. Sehingga kemudian dalam teologi juga digugat misalnya
berdoa diajarkan Alkitab, Bapa kami yang di sorga. Lah kalau Bapa kan laki dong. Mereka berdoa ibu kami. Allah itu kan gak ada gendernya. Allah itu kan bukan laki, bukan perempuan. Padahal doa Bapa kami itu bukan maksudnya perempuan lebih rendah. Itu membicarakan tentang leader, tentang seorang pemimpin laki-laki. Tapi pemimpin bukan karena lebih tinggi. Maka pemimpin dan penolong itu, perempuan dan laki itu, di dalam partisipasinya mereka kuat. Sendiri-sendiri mereka tidak akan kuat. Jadi mereka tidak boleh konfrontasi seperti diskriminasi kan? Tapi juga tidak bisa menggugat persamaan. Nah, keunikan hubungan ini yang kita hilang. Makanya ini menjadi isu serius yang mestinya kita pikirkan dan kita tumbuh kembangkan. Tetapi lagi-lagi saya bilang tadi, wanita Kristen banyak yang sudah terjebak. Jadi kita nggak menyadari status. Seringkali misalnya dikatakan, oh perempuan harus tunduk pada laki-laki. Tapi konsep tunduknya diskriminasi, kan repot juga sebetulnya. Ya, makanya nanti kita akan menemukan tunduk sama takluk itu sama apa gak sih? Mana sebetulnya dimaksud oleh Alkitab? Supaya penerjemahan itu menjadi elegan, menjadi pas kan begitu ya. Nah ini yang harus hati-hati. Nah ini yang kita lihat di dalam bagian kedua, ketika kemudian tradisional itu karena dia diskriminasi, wanita itu selalu ada di bawah pria. Sementara yang modern itu menggugat wanita itu sejajar dengan pria. Sehingga konsep atasan bawahan yang muncul dalam hubungan tradisional di mana wanita itu ya urusannya dapur, tidak boleh protes begitu ya, paling jauh ruang tengah, karena ruang tamu itu urusannya laki-laki, kira-kira kan begitu ya. Nah, maka wanita itu kemudian merasakan segitu ya, kita bukan budaknya laki-laki, kita bukan bawahannya laki-laki ya, bahkan dulu ada satu lagu ya yang mengatakan apa? Wanita dijajah pria sejak kapan? Tuh, semua hafal, sakit hati kan? Semua kita hafal lagi itu. Karena rasanya betul itu kita ditindas kan. Sampai lagu lama pun ibu-ibu hafal semuanya. Tapi itu memang ekspresi yang bisa dilihat dalam hidup sehari-hari. Wanita itu dijajah pria. Sehingga mengerikan sekali. Ada daerah-daerah tertentu di mana wanitanya yang bekerja bawa pulang uang, laki-lakinya ngapain? Adu ayam, main judi. Sehingga betul-betul perempuan itu dieksploitasi. Yang lebih gila lagi nanti perempuannya disuruh melacurkan diri. Udah lebih sadis lagi kan begitu ya. Tapi itu terjadi. Sehingga betul-betul wanita itu diperlakukan seperti sapi perahan, kuda tunggangan begitu ya. Ditekan betul-betul. Nah, kemudian orang maju, modern, wanita mulai meroket, emansipasi, emangnya cuma kamu, aku juga bisa. Nah tadi itu, kemudian wanita mulai muncul, menggugat, menduduki posisi-posisi penting di kantor-kantor, memasuki wilayah yang belum pernah masuk, misalnya wanita jadi militer, jadi polisi dan seterusnya. Ya. Kemudian berkembang lagi, lalu wanita kemudian menjadi politisi, lalu wanita menjadi presiden. Tidak ada yang salah kalau itu pengabdian hidup kita. Tapi yang jadi masalah, semangat menjadinya adalah semangat persaingan. Ini yang bikin repot gitu. Sehingga muncullah persaingan-persaingan itu dan tarik-menarik itu. Ya, padahal kan mestinya bukan isunya soal perempuan atau laki-laki kan gitu ya. Misalnya parlemen kita kuotanya untuk perempuan sekian persen. Bagi saya itu sebetulnya kalimat bodoh itu. Tidak ada, kalau siapapun yang berkemampuan silakan dia maju. Kalau kemudian satu waktu laki-lakinya nggak memble-memble ya majulah perempuannya semua. Itu kasus Deborah. Sehingga Deborah maju karena Barak pengecut. Kalau sampai perempuan yang menonjol, laki-laki tidak, itu tanda laki-laki sudah kehilangan harga dirinya, jati dirinya. Jadi kita mesti memahami itu. Tetapi tidak bisa kemudian kita sekedar berpindah dari satu situasi ke situasi yang lain, sekedar menggugat lalu mau ini dan tidak mau yang itu. Karena itu bukan begitu. Ya, jadi di dalam hubungan tradisional di mana wanita di bawah pria, maka yang modern membuat wanita sejajar dengan pria. Jadi bukan pria-pria saja yang pergi ke klub-klub ya, wanita juga punya pergi ke klub-klub. Jadi bisa jadi wanitanya di klub, suaminya di rumah. Zaman sekarang kadang-kadang kalau kita pikir kan ini apa era Pak? Ini kan zaman ya, memang orang udah begitu kok. Memang betul.
Pertanyaannya sih sederhana. Kamu di situ, loh, kamu ini orang Kristen apa bukan? Nah, bagaimana menempatkan diri sebagai Kristen? Ini persoalan kita. Bukan bagaimana mencari identitas lalu kita jadi modern. Modern itu bukan sesuatu kesalahan, tetapi awas penempatan diri kita. Kalau modern kan era dulu wanita naik mobil, sekarang naik mobil, oke lah. Tapi bukan berarti dulu dia bawaan, sekarang pesaing. Kan beda itu kan. Ya. Modernitas adalah kemajuan teknologi yang bisa kita nikmati dan kita manfaatkan. Tetapi hakikat diri, nah ini ya, hakikat diri itu tidak bisa diabaikan. Dan kita nggak bisa kehilangan itu. Hakikat diri kita sebagai wanita Kristen itu. Ya. Nah jadi di dalam bagian seperti begini, bagaimana wanita itu menempatkan diri bukan bawahan, tetapi juga bukan pesaing. Lalu apa? Ya dia penolong. Memang gua tahu di situ kok. Pria itu di atas bukan karena lebih tinggi, wanita di bawah bukan karena lebih rendah. Tapi dua-dua bagaimana saling mengisi pada posisi yang berbeda, sehingga mereka bisa saling melengkapi, saling mengisi. Makanya menyatu, itu semangatnya. Menjadi satu, bukan menjadi sama. Itu Alkitab. Jadi Alkitab itu sangat terang sekali sebetulnya. Karena itu sebetulnya yang menjadi wanita yang Kristen, menjadi laki-laki yang Kristen, itu bukan bisnis gampang sebetulnya. Itu perkara sulit gitu. Ya. Makanya kalau kita sebetulnya bergereja, kalau kita perhatikan betul-betul, seringkali kita laki-laki tidak laki-laki Kristen, wanita tidak wanita Kristen, cuma kita laki-laki atau wanita beragama Kristen. Ya. Nah dalam era kadang-kadang lebih kuno lagi kita menjadi sangat tradisional di era yang modern. Yang satu begitu modern langsung abaikan nilai-nilai tradisional yang juga penting, hilang semuanya. Kan mengerikan begitu. Jadi kita ini memang manusia-manusia yang ekstrim mengambil posisi, entah ekstrim ke kiri, entah ekstrim ke kanan, tapi kita kehilangan jati diri. Jadi Kristen ini akibatnya tidak mampu memberikan nilai yang berbeda dengan dunia. Oh mereka nggak kenal Injil Pak, kita kenal Injil. Oke. Mereka nggak kenal Injil, kita kenal Injil. Tapi gaya hidup sama aja kok. Apa bedanya? Ya. Jadi sebetulnya pegangan kita aja yang berbeda, kita pegangan kita dia kayak itu doang. Tapi cara hidup kita sebetulnya, sikap hidup kita sama. Nah itulah sebabnya ya, hidup ini adalah sebuah pergumulan. Di mana yang saya menempatkan diri, apa yang saya mesti pikirkan. Saya punya gairah banyak hal, tapi saya mesti pikir, ini kalau saya pikir ini saya apa Tuhan ya? Ini sebetulnya mau kemana nih? Sehingga melangkah saya jadi rada takut-takut, ya karena memang perlu hati-hati. Tapi sebetulnya mau kan enggak? Tapi kalau saya yakin itu Tuhan mau, saya nggak pusing. Ya. Kita boleh begini Pak, kita terbuka betul-betul siap ini, siap itu. Ya kenapa Pak? Emang apa yang kita umpetin? Silakan gitu ya, silakan. Nah ini menjadi pergumulan yang gak gampang. Ayo yang mesti kita lakukan dalam hidup kita sebetulnya. Bagaimana sebetulnya? Terus-menerus kita memperbaiki diri, memperbaiki sikap hidup kita. Bagaimana terus-menerus kita melakukan ini sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan kita. Nah jadi ini yang harus kita pikirkan. Jadi tradisional sama modern ini menciptakan problem di dalam virus yang kedua, ya, posisi bawahan atasan. Kalau yang pertama itu lebih kepada sosiologi, ya, di mana terjadi hubungan diskriminasi dan emansipasi menjadi isu-isunya, ya. Nah oleh karena itu menempatkan diri yang pertama tadi antara diskriminasi dengan emansipasi, kita harus menganut partisipasi. Oke. Yang kedua, dalam era ya bawahan pesaing, kita menganut penolong, kan gitu. Ayo kita paskan diri kita. Saya yakin semua wanita Kristen bertanya, memang Pak kita harus tunduk sama suami kita, penolong suami. Yes. Tetapi kemudian yang terjadi bukan itu kok. Yang penolong jadi takluk, ya, jadi bawahan, sama aja kan sebetulnya kan. Ya, namanya bawahan kerjakan yang diminta. Darinya menolong. Menolong untuk diaturin kan begitu kan. Jadi bahasa-bahasanya sebetulnya hilang.
Sehingga si wanita tadi bukannya si prianya sendiri bukan partisipasi, tapi memanfaatkan ya pasangannya. Sehingga ini terjadi kejahatan sebetulnya dalam kehidupan kekristenan kita. Aja saling memanfaatkan itu sangat mengerikan, karena pasangan kita tidak bisa kita manfaatkan. Ya, karena memanfaatkan itu adalah yang memanfaatkan lebih penting dari yang dimanfaatkan, bukan itu. Tapi bagaimana kedua-duanya saling mengisi sehingga bermanfaat, itu dua hal yang berbeda. Ya, nah jadi virus kedua ini mengajarkan kita hati-hati dalam hubungan yang seringkali terjadi. Ingat tadi ya, tidak kita sadari. Jadi kita nggak merasa dosa, nggak merasa salah, tapi ke bawah arus. Loh, kenapa dia nggak merasa salah? Karena dia nggak tahu nilai yang benar apa. Makanya kalau kita bergereja ya, nggak ada mutu atau pengajarannya atau doktrinnya, hanya kita tabrak semua. Toh kita nggak tahu itu salah apa. Malah kalau sudah tahu benar pun doktrin sudah bagus, tetap aja masih suka nabrak juga, nggak berubah juga. Sehingga kadang-kadang kalau banyak orang ikut saya lama bersama saya, misalnya dalam hidup sehari-hari nggak banyak berubah, saya sering kali dan tidak satu kali dapat kalimat. Emang saya kalau dengar khotbah Pak Bigman ya, mestinya sih yang dengerin Bapak itu mestinya jadi baik dong, jadi gini dong, jadi gitu dong, malu. Saya bilang saya bukan Tuhan. Tuhan Yesus ngomong aja disalibin. Yesus ngomong aja dijual sama si Yudas, apalagi Bigman Sirait. Tapi gugatan orang itu memang tidak ada salahnya sih. Karena saya bilang tadi, tahu benar saja belum tentu kita hidup benar. Apalagi nggak tahu benar. Hidup salah pun kita pikir benar. Ngeri ya. Virus ini menakutkan. Karena virus ini ingat tadi masuk ke dalam lontong berduduk mati. Ya, kalau tomcat yang itu kan hari ini ada, hari ini sakit kan kita pukul cetut keratusan langsung bengkak dan segala macam. Hari ini selesai. Saya kalau ingat ketika saya klep jantung masalah itu, dokter bilang keluar lahir, logikanya gimana? Ya bisa mungkin waktu dulu demam, ASI itu banyak kejadian. Nah demam itu kan kalau kita anak-anak ya kasih bawang, belut ini, kasih apa kan zaman dulu kan begitu, ya. Lalu fenomena demamnya hilang. Padahal udah 3 hari, lebih dari 3 hari itu nggak boleh, udah mesti dikasih antibiotik karena berarti ada virusnya. Kita kan dulu antibiotik itu pertama barang mahal, yang kedua kalau makan antibiotik berarti udah kelas berat punya kan, istilahnya kan begitu dulu. Wah pasti sakitnya berat amat kan. Nah ini kan cuma demam doang. Jadi kalau seminggu kemudian hilang simptomnya itu, demamnya hilang, tapi sebetulnya virusnya nggak mati. Dia keliling-keliling pergi, nah dia tinggal berhenti di mana dia? Kalau dia berhenti di klep jantung dekat-dekat situ, ya di situlah dia terus tahun, 2 tahun, 10, 20, 25 tahun berhubung jatuh guys. Ya, jadi udah masuk sebetulnya, udah merusak gitu. Padahal urusannya tadi kecil. Andai kata kan begitu ya, tahu. Sehingga kemungkinan itu saya pikir iya. Makanya dia bilang klep bocor ini banyak terjadi di Asia, Eropa jarang. Artinya Barat jarang lah ya. Kenapa? Karena tingkat kesehatan mereka cukup tinggi. Jadi kalau anak sakit itu pun ada insulin, sakit ke rumah sakit, walaupun demam gitu kan. Kita kan tunggu panasnya membakar rumah baru kita pergi dokter ya. Kalau belum rumahnya kebakar kan ke dokter. Karena nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, budaya kita. Bahkan ketika kita punya uang pun bukan karena nggak punya uang, budaya. Wah saya nggak mau check up, saya nggak mau periksa. Budaya kita. Ya. Kalau di luar justru lain. Dia nggak apa-apa juga dia check up, punya dia general check up. Makanya general check up sangat dikenal di Western. Itu konsep maintain kesehatan kita. Kita kalau bisa hindari, mendingan nggak tahu lah gitu. Mestinya jangan dong. Kita kan mesti balik paradigma itu kan begitu. Ya, nah begitu pula terhadap virus-virus tadi ini. Bagaimana kita membalik seluruh paradigma yang salah? Kita bukan diskriminasi, juga bukan emansipasi, bukan bawahan, bukan juga pesaing. Nah itu kan. Tapi kita partisipasi dan penolong. Yang ketiga, di dalam wanita tradisional dan modern kita melihat bagaimana dalam tradisional itu peran wanita sangat terbatas. Dia cuma pengikut follower. Kemana suami pergi, ke situ dia ikut. Apa kata mertua, itu yang mesti dilakukan. Sehingga dalam budaya kita, kalau orang Batak itu berasa dalam pesta juga, wah ya sudah perlakuannya habis dah. Yang namanya bagian perempuan itu adalah bagian kerja-kerja deh. Ya. Beda sekali. Tapi kalau dia bilang
bilang, oh dari 4 anak, dari laki maksudnya, waduh, dia yang kebagian semua. Dia yang terima ulosnya, dia yang terima dagingnya, apa dulu, udah lo nyuci aja. Ironis ya, mentalitas itu hidup. Ya. Tetapi di gereja juga sama. Itu ke bawah-bawah dalam gereja. Jadi gereja sebetulnya tidak pernah mampu menjadi gereja yang semestinya. Cuma kalau di budaya, itu kan budaya ya, adat ini adat itu, begitu masuk gereja ya nyanyian Tuhan apa ya begitu aja kan sebetulnya. Cuma perbedaan judul yang dinyanyikan. Ya. Jadi kalau orang bilang di sana nyanyinya Otano Batak, kalau orang Batak bilangnya di sebelah sini Oh Yesus de Batak kan gitu, atau Oh Yesus Tuhan Kir kan. Cuma beda itu aja, itu lagunya. Mental yang nyanyiin sama, apanya cuma sama. Itulah kita sebetulnya mengakibatkan perlunya berpikir serius sejauh mana sebetulnya kita tidak dipengaruhi oleh virus-virus itu sehingga menampilkan wanita Kristen yang digambarkan Alkitab, pembawa damai. Sehingga kehadirannya bermanfaat tinggi karena dia bertindak dengan kesadaran diri, bukan by order gitu. Ya. Mestinya wanita lebih ngerti lah ya. Kalau laki-laki sama laki-laki gampang naik darah ya, terus mau kelahi. Nah situlah peran wanita. Tapi saya pernah lihat satu kali kita lagi jalan di mobil gitu, waduh, depan kan kelihatan kuat gitu ya. Kita pelan, wah gila. Jadi yang dua mobil itu kelahi tadi suami sama suami, istri keluar ikut aja. Sepasang resmi sudah. Terus saya pikir, ini pasti gak ada yang ngerem satu pun. Waktu laki yang sana panas, sebelah sini juga gitu kan. Hanya lakinya turun kelahi doang, laki ribut begitu turun lagi perempuan kelahi lagi lah. Saya pikir gila ya. Apa bedanya manusia sama binatang? Binatang gak punya pengendalian diri karena dia akan memuntahkan instingnya. Tapi kan mestinya manusia gak begitu dong. Tapi kecemplung. Ya. Sehingga si wanita, saya lagi pikir-pikir kita jalan gitu kan, karena kita mesti putar balik begitu. Jadi kan mesti ngeliat lagi kan. Pikir-pikir ya, pusat itu belum selesai kita udah mutar gitu. Pasti udah emosi banget. Tapi ya saya lagi bayangin mestinya wanitanya kan bisa lebih orang yang namanya wanita ya, yang mau lebih lembut, lebih sabar gitu, bukannya ngomporin ya. Ternyata tukang satenya dia. Yang lakinya mau disate, ya jadi lah. Saya waktu lihat pikir ya, laki sama laki kelahi, istri sama istri kelahi, aduh, ngeri amat ya. Bukan berarti laki kan bisa emosi, banyak dong yang bawa damai kan. Sehingga sebetulnya menjadi sangat berbahaya sekali ketika kehidupan itu justru keributan dimulai dari perempuan, itu paling efektif. Karena kalau laki-laki memulai ribut, wanita sebagai rem itu kuat. Tapi kalau wanita yang memulai ribut, rem laki-lakinya nggak ada lagi. Makanya bagaimana menempatkan diri dengan peran yang harus dimainkan, bukan menjadi pengikut atau pemangkan, ambil alih menjadi pemimpin, tetapi bagaimana menjadi pembawa damai. Ingat, kita partisipasi, ambil bagian di dalam, bukan ambil posisi untuk kemudian saya mau ikut, saya mimpin. Makanya kemudian di dalam perhidupan wanita sama saat ini, siapa yang pemimpin, siapa yang mengikut di rumah tergantung uang siapa yang lebih banyak. Kadang-kadang hidup sekarang kan juga, kalau uang istrinya lebih banyak, ya suaminya ikut istrinya. Sebaliknya juga begitu. Sehingga sebetulnya ketika istri itu tunduk lebih karena banyak duit, nah, bukan karena kesadaran diri. Nah, bagaimana menempatkan diri sebagai istri itu penting sekali. Ya. Itu penting sekali menempatkan diri. Sehingga kita bisa tahu lah, kita memang istri, tempatkan diri pas. Ya. Saya suka bilang ya, kalau saya lagi bercanda dengan istri saya, laki-laki lo lawan lo gak akan menang. Melawan saya gak akan menang. Saya banting apapun, saya pergi mau apa kan gitu. Sama-sama rusak semua istilahnya gitu kan ya. Tetapi sebetulnya segala-galanya saya kalau dilembutin, ya ngenyok juga ya. Makanya orang bilang sekeras-kerasnya kerak disiram air mah. Jadi bubur juga tuh kerak. Makanya jadilah air, jangan jadi batu. Batu ngantar kerak, ya keraknya hancur, ronor. Yang rugi kita juga kan ya. Yang hancurin kita, yang rugi kita. Tapi ketika kita air taruh kerak
jadi bubur bermanfaat. Nah ini seni itu luar biasa sekali. Makanya saya selalu bilang, ketika kita memandang laki-laki itu sebagai kuat, perempuan itu yang lemah, kita lupa Adam itu jatuh ya karena perempuan gitu ya. Simpson itu kalah sama Delila. Orang Kristen kan ada yang bisa ngalahin Simpson. Si Delila yang kalahin. Perempuan itu hebat loh itu. Ya, madu dan racun itu. Bisa madu, bisa racun itu. Nah karena itu kalau kita kebawa virus ini bisa jadi racun kita, bisa. Makanya menempatkan diri. Coba kalau kita nonton TV ya, sinetron apa, aduh makin kacau deh. Tataran dia tuh, aduh, digambarin banyak wanita yang bengis atau suaminya ngatur. Kadang-kadang saya pikir gila juga ya. Tapi itu true story, memang hidup sehari-hari banyak yang begitu modelnya. Gila. Ya. Makanya kalau kita satu waktu telat jadi mertua, please jangan mertua yang bijak. Kalau sudah berani ngawinin anak, jangan dicampur terlalu banyak. Yes. Anak itu akan hidup, beri dia peluang, beri dia arah. Ya, kalau kita takut nanti dia pilih yang salah dan dulu dia didiknya. Bukan last minute-nya kan begitu. Sehingga selalu ada waktu era-era di mana anak itu dia pasang surut. Namanya kita juga begitu kan ya. Hidup ini kan pasang surut, manis, ada kurang manis, asam, peset gitu. Itulah kelakuan anak kadang-kadang bertumbuh. Gimana kita jaga? Ya, di situ kita memainkan peran kita. Nah, jadi peran wanita tadi, ya, pengikut dan pemimpin itu menjadi benturan tradisional dan modern. Sementara wanita mestinya pembawa damai. Dia bukan merebut posisi, tetapi dengan membawa damai dia akan mendapatkan posisi. Wanita yang membawa damai, misalnya ada dua orang berkelahi, ya, satu orang yang damaiin kan, udahlah. Akhirnya dua-dua lapor ke siapa? Bukan gitu, tadi dia gini, bukan gitu tadi. Waktu dia mendamaikan dua orang yang berkelahi itu, justru dia mendapatkan posisi. Dua-dua datang ke dia. Itulah pembawa damai, itulah wanita. Ya, bagaimana dia bukan pemimpin merebut si pria, kursi kerajaan, tapi bagaimana dia membawa damai sampai kemudian suaminya merasa, mama betul itu udah mah kerjain aja. Toh akhirnya dia akan mendapatkan posisi itu. Ya, menangkanlah kompetisi hidup dalam rumah tangga kita dengan sikap seperti ini. Kalau tidak, percaya sama saya, kita cuma bikin rumah tangga kita itu jadi neraka kecil aja dia, yang tiap hari panas apa geger lah, fungsinya 7 keliling gitu. Ya, ini yang kita menjadi. Virus yang keempat sekarang yang akan kita perhatikan, saudara. Ya. Virus yang keempat ini, ya, kalau di dalam tradisional, ya, itu menikmati sebagai ibu rumah tangga, terikat posisi. Tapi kalau wanita modern menikmati sebagai wanita karier, tidak terbatas posisi. Makanya kalau ibu zaman dulu, anak sekolah dia masak ya, anak pulang dia nunggu. Tuh di rumah tuh, lakinya kerja, tak ladang kayak, tak kemana kayak, lakinya profesi kan. Tapi kalau si ibu udah sementara nunggu ngapain Pak? Biasa bersihin rumah, cuci, pakai cuci piring dah. Pulang anaknya, kasih makan, selesai. Enggak, siapin makan lagi, ntar malam pulang. Kan ada dua kloter gitu ya, kloter pertama anak pulang, kloter kedua suami pulang, siapin lagi. Nyaris kalau orang bilang zaman dulu pembantu rumah tangga ya ibu-ibu. Zaman kita belum mengenal pembantu kan gitu ya. Tapi makin modern, pola itu berubah, ekonomi membaik. Ya, perbedaan-perbedaan semakin orang makin banyak bisa punya pembantu. Orang kota punya pembantu dari desa kan begitu. Sehingga akhirnya kemudian kita dalam membayar seluruh kenikmatan, ya kita kerja. Lalu kita mau berkarya supaya banyak uang. Karena dengan banyak uang kita bisa menikmati banyak hal. Makanya kita diubah tuh, kita dimasukkan dalam satu lingkaran yang akhirnya kita lari dan ngos-ngosan loh. Maka kita mesti bisa menempatkan diri, kalau enggak habis kita sendiri. Hanya hidup coba pikirin, tiap hari kita muter. Hidup kita ini rutin. Cari uang, dapat uang, habis uang. Cari uang, dapat uang, habis uang. Habis cari lagi dapat, muter saja. Padahal kalau kita berpikir makna hidup kita apa, mungkin kita nggak tahu. Padahal kita mestinya hadir sesuai panggilan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Memainkan peran kita tadi. Ya pembawa damai, yang mengisi nilai-nilai, membackup.
menjadi pelapis pada sukses suami, seturut dengan kemungkinan yang Tuhan berikan. Ya. Sehingga saya pikir ini menjadi penting. Sehingga kalau kita sudah menikah, ya kerja misalnya, jangan kalau berlibur sampai malam, tengah malam gitu, anak-anak gak keurus, udah pulang aja dah. Kalau lembur ya biarin suami yang lembur aja lah. Urusan lembur ya, karena kita mau kerja 2 orang, butuh ekonomi dan segala macam. Tapi kita mesti bisa ngitung, sehingga efisiensi dari apa yang kita punya kita bisa nikmati di dalam rumah kita. Buat apa kita dapat uang banyak kehilangan anak? Iya, karena anak nggak urus misalnya. Buat apa? Nah ini yang mestinya kita perhatikan di dalam kehidupan kita, sehingga bagaimana wanita itu ada sesuai panggilannya, sehingga dengan demikian dia bisa memainkan perannya secara entah menjadi pembawa damai, entah menjadi penolong suami dalam karirnya begitu ya, sehingga dua-dua tetap main peran itu pas. Karena bagaimanapun pembantu tetap pembantu, kita percaya dia, tetapi bukan dia yang berkewajiban mengurus anak kita. Karena nilai-nilai yang mau kita tanamkan sejak anak-anak penting datang dari ibu. Ya. Bagaimana peran itu? Sehingga jangan di take over atau di over sendiri begitu ya. Kasih ke orang lain itu yang rawan sebetulnya. Ya. Kita akan merasakan impact-nya itu di kemudian hari. Makanya keluarga sekarang jangan heran. Kenapa banyak keluarga broken home orang bilang, ya kayaknya orang polemiknya ada begitu. Ya udah pasti broken. Makin kemari ini akan makin banyak. Dan gilanya nanti kita bilang yang broken home bukan karena sekedar bapaknya nggak kerja atau emaknya nggak kerja. Banyak yang kaya raya. Ya. Jadi kalau kita lihat ada case, ada kasus yang ya naik mobil begini, begono, lalu cerita orang lain tahu oh ini, oh yang itu yang sama bapaknya sekarang udah bini yang ketiga tuh, oh itu orang kaya raya, ini orang hebat. Kaget-kaget lah kita ya. Ini kok gimana sih ceritanya ini? Ya. Ada putri Indonesia ribut sama bapaknya. Bapak saya gini, wah bapaknya ngaku anak saya nggak kasih warisan, tapi masuk ke tabloid kan gila juga ya. Jadi urusan rumah tangga di dalam rumah lah. Kenapa sih masuk ke media ngejelekin keluarga? Memang udah makin gila zaman kita. Dikonsumsi orang itu kan. Itu paling nyakitin loh. Ya. Kalau kita jadi diolok-olok dalam perkara sehari-hari, itu paling enak. Ironis ya. Nah hidup kita kan ke situ, karena itu hadir sesuai panggilan itu sangat penting. Bagaimana Tuhan atau apa yang Tuhan mau di dalam hakikat hidup kita sebagai seorang wanita. Amsal itu menggambarkan kan bagaimana bijaknya seorang wanita itu memainkan perannya dengan utuh, dengan penuh. Nah ini yang menjadi perlu untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam Amsal 31 ayat 28. Ya, Amsal 31 ayat 28. Siapa yang tidak ketemu silakan baca. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia pula suami dan memuji. Hebat ya. Jadi anaknya menyebutnya bahagia, suaminya menyebut dia memuji-muji dia. Posisinya kita betul, panggilannya dia mainkan perannya luar biasa. Dia dapat nilai dalam hidup. Itulah kebahagiaan seorang wanita. Ambil itu. Ya, jadi bukan sekedar suaminya memberi dia Louis Vuitton, bukan itu. Ya. Kemudian memberinya sebuah diamond begitu ya. Ya dikasih diamond, kasih Louis Vuitton, suaminya hilang, ya buat apa juga ya. Nah jadi di dalam bagian seperti ini pemahaman kita akan kebenaran itu harus utuh. Yang kelima, ya, yang kelima digambarkan apa? Bagaimana wanita tradisional itu menjadi wanita kalau berkarir pun karir wanita yang terbatas. Ya. Tapi kalau sudah modern tadi tanpa batas, yang melejit luar biasa sekali, tidak lagi bisa mengendalikan diri. Dulu ketika wanita itu kerja menambah apa? Income di dalam rumah kan, income suami mungkin tidak memadai, sehingga dia kerja menambah income loh. Kalau sekarang kerjanya beda. Ya. Akhirnya sebetulnya makanya kalau kita ngomong-ngomong lu laki
Wah kan gitu. Jadi kerja perempuan-perempuan sambil ngobrol ngerumpi. Yang dibicarain suaminya masing-masing. Wah suami gue gini, gue ngomongin semua. Tapi pulang-pulang tidur sama suami yang diomongin itu. Gila juga ya. Sakit aja ini semuanya. Lakinya diomongin, pulang tidur sama dia juga. Tapi itu lain dong. Karena toh yang laki yang diomongin itu adalah bapak dari anaknya. Ini kan ironis sebetulnya. Tapi kalau kita dengar kompetisi begitu, kadang-kadang kalau laki kan sering ada seorang ibu yang begitu emosi. Laki-laki kelewatan terus dia ngomong saya ganti. Oh maksud saya bukan bapak ya. Udah ngomong jauh-jauh, maksud saya bukan bapak ya. Nah, dari tadi ngomongnya laki kurang ajar, laki begini, laki begitu. Emang gue perempuan? Gue juga laki, tapi maksud saya bukan bapak, kan geli. Dia bilang dong suami saya begini, jangan bilang laki begitu. Tetapi saya ngerti apa namanya emosinya itu kan, tumpahannya itu. Ya. Saya biayain semua, saya biayain. Paling sakit lagi itu kalau kemudian istrinya dan biayain tapi suaminya kurang ajar, dianggapnya waduh itu dari berat itu. Itu memang menjadi kesulitan tersendiri karena kita diperhadapkan kepada realita yang menyangkutkan. Tapi saya selalu berkata ya di dalam hidup ini siapapun yang jadi suami kita ya itu pilihan kita. Saya nggak suka sama dia ya berarti kamu nggak suka dengan pilihan apa yang milih kok. Tanggung risikonya. Karena jangan lupa selalu ingat kalimat ini ya. Pernikahan Kristen asuransinya apa? Polisnya semua risiko tanggung. Jadi preminya memang mahal, nggak ada murahan. Nah, itulah pernikahan Kristen. Jadi saya harap kalau kita menjadi wanita Kristen, ayo berkarir boleh, tetapi please ya, tolong batasi. Apalagi kalau kamu kesempatannya berdiri tinggi, melewati suami jauh sekali. Kalau saya bilang rem, lebih baguslah kau kehilangan kesempatan posisi yang bagus itu daripada menciptakan masalah baru di dalam rumah. Pasti berbalik. Tiba. Oh bapak kan bisa begitu, suka kan zaman modern. Sorry, saya bukan manusia kuno yang gak tahu persoalan. Ya. Saya melihat beberapa kasus yang mengerikan ketika si istri melacak, hubungan yang manis itu dalam berubah. Tolong, apalagi kemudian mobil ganti ini, ganti semua diganti, mobil suami ganti, tapi yang beli istri. Ya sudah, suami pun statusnya kayak minjem aja. Ya. Mau ribut lagi, mulai lah cekcok, mulai apa, malah kacau. Dan biasanya keluarga juga ikut-ikutan dah. Keluarga perempuan bilang, iya laki lo kayak apa namanya, benahan gue aja kan begitu ya. Wah, keluar omongan gak enak. Dipanas-panasin. Si laki pun merasa makin hari makin guilty. Kalau istrinya ada acara, ya istrinya big boss, dia datang bujuk-bujuk, diantar big boss ngomong. Lakinya bengong. Geli ya, kalau di pesta lakinya bengong terus. Tapi kemudian dia makin lama gak tahan. Nah, kemudian gak diminta, apinya nyala-nyala, bubar, hancur. Berani merem. Maka saya suka ayat Alkitab ya. Berilah kami makan berapa? Janganlah berkalian kalau kalian itu mematikan. Kau mesti berani ngerem kalian. Ya. Kalau kita dapat 10 juta misalnya cukup. Kita pegang 20 juta apa sih? Lebih dari cukup. Buat apa itu? Kenikmatan, fasilitas kenikmatan kita. Punya ini, punya ini, ya kenikmatan saja. Tapi kebutuhan basic kita sudah selesai. Kenapa kita bukan pakai waktu mencari yang 10 juta tadi kenikmatan ekstra itu dengan menginvestasi dalam hubungan kita dengan keluarga misalnya? Ya, keberanian-keberanian ini mesti kita bantu. Sehingga kita hidup itu ada arah, mau kemana sebetulnya itu? Mau apa sebetulnya itu? Ini yang perlu ya, supaya kita jangan terjebak. Lalu menyebut diri Kristen, tapi sebetulnya hidup kita jauh dari apa yang semestinya. Ya, nah karena itu selalu Alkitab dikatakan apa namanya menjadi orang yang tahu di dalam bagaimana apa yang dikerjakannya, begitu. Artinya orang Kristen adalah orang yang tahu kapan dia sudah cukup dan dia tahu untuk mencapai. Orang ini nggak tahu, dia akan menumpuk lebih banyak untuk menjamin masa depannya. Kalau kita jamin masa depan kita siapa? Emang uang itu toh? Kan tidak. Buat apa kita punya keluarga? Emang cuma mau dikasih makan, kok anak dikasih pendidikan tinggi-tinggi, bagus-bagus. Anak juga butuh kasih sayang.
Kan begitu. Tapi gimana kasih sayang itu ada? Oh, hidup bareng aja susah. Kan selalu ada kompensasi-kompensasi yang mesti diperhatikan ya. Jadi kita menjadi wanita yang tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus berjalan. Kalau di dalam Amsal itu dikatakan dia mengawasi, waduh ya, menarik ya, mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakan. Dia tahu apa yang ada di dalam rumah. Mana yang perlu, mana yang nggak ada, mana yang nggak ada yang harus diadakan. Ya, mana yang kemudian berlebih. Wah, hebatnya setengah mati. Ya. Jadi sebab kalau ibu-ibu nggak tahu apa yang ada di dalam rumah, ya hati-hati loh. Kalian sudah kehilangan kewanitaannya. Sampainya suami lebih tahu dari istrinya, itu saat kalau dalam rumah, isi rumah lebih ngerti suami saya dari saya. Jangan bangga loh. Malu. Memang udah gitu Pak, beberapa deh, nggak apa-apa lah. Nggak bisa begitu. Hakikat itu kita mesti ambil. Bersyukurlah kalau kita dapat berkat Tuhan, blessing Tuhan, dapat suami yang baik, dapat apa gitu ya. Tapi maksimalkan diri kita. Karena kita bukan cuma jadi menikmati hidup rumah tangga, kita juga menjadi berkat juga bagi hidup di luar sana. Tapi orang bisa nyontoh kita kan? Itu persoalan kita. Kadang-kadang kita lupa ya, pokoknya kalau hidup rumah tangga kita udah oke, ya udah cukup gitu. Panggilan kita kan jadi apa sih? Jadi saksi kan? Itu yang Tuhan mau. Maka kalau kita cuma berpikir rumah tangga kita udah oke, lalu kita rasa udah cukup, gak perlu yang lain-lain lagi, demi Tuhan yang hidup, sebetulnya kita tidak ngerti kekristenan kita. Kita mesti tahu bagaimana peran kita itu berguna akan luar sana, berdampak apa tidak, gitu ya. Yang keenam, ya, bagaimana kalau wanita tradisional itu tekanan penampilan itu adalah apa? Sederhana. Ya. Makanya kalau orang dulu mencolok ke pesta itu, itu bisa jadi buah bibir kan? Ini udah dia makanya begini. Kalau sekarang naik, justru modern itu tekanan pada penampilannya kuat. Gak makai kalau masalah. Ya. Karena itu menjadi diskusi yang menyenangkan itu. Gila lo dia lo, dia pakai itu lo. Dagannya 67 slice, dia mau ini, begini, gila lo. Dia pakai antingnya itu 5 karat kiri kanan 10 karat, gila lo, gitu kan. Kalau 1 karat 75 juta, 5 karat berapa duit kan gitu. Lalu di kiri kanan udah hampir 1 M. Wah, cincinnya lagi segini, semua dihitungin langsung semua kalkulator. Buset, dia jalan 3 M. Ruko 2 tuh berapa amat tuh jalannya? Bawa ruko 2 biji kan gitu ya. Karena memang akhirnya kan jadi diskusi itu. Ya, ada satu orang acara udah tahun gitu ya pakai saya kayak mahkota lah diamond. Saya bilang kan, itu diamond semua loh. Saya terus kalau iya kenapa lu pakai gitu ya? Kalau kamu pakai dengan nambah, nggak ngurangin apapun kecuali penampilan kan. Jadi situ selesai. Emang mau mandi pakai diamond kan enggak? Yang mau makan pakai diamond kan enggak? Tunggu pesta. Ya. Sehingga kadang-kadang akibatnya kita itu sangat ribet dengan penampilan lahiriah kita. Itu sebab biaya hidup perempuan menjadi mahal kan ya. Ke salon kan ya, dari mulai potong rambut, keramas rambut, bersih rambut, manikur, pedikur, dicukur, semua kan. Kur apa segala macam gitu ya. Udah selesai belum, sebelum rumah ya. Suntik kurus, lipat jahitan, udah segala macam itu masuk. Saya kalau dengar satu orang, terus gimana? Iya, pakai. Saya sih juga ikut nyuntik, 25 juta satu pakai. 25 juta lo nyuntik apa? Nyuntik kurus, satu pakai berapa kali? 5-6 kali. Iya, satu suntik 65 juta kan? Iya Pak. Emang salah ya Pak? Pertanyaan terakhir kan, emang salah ya Pak? Saya nyonjol satu hari kamu pikirin sendiri lah. Kalau kamu satu kali jus untuk sebuah penampilan yang kemudian kurus, padahal kamu bikin gemuk, ya kamu sendiri yang bikin keputusan gemuk kan. Lalu nggak makan terlalu ini juga bisa pendidikan enggak? Kenapa sih mesti itu jadi gemuk? Jadi kalau saya diskusi dalam ibu begitu ya Pak kan kita mesti jaga suami kita Pak. Jaga apa? Wah kalau dari sekretarisnya lebih seger kan dia belok. Nah berarti kamu selama ini nggak percaya dong sama suami. Kamu hidup dalam ketakutan.
Kalau berkompetisi sama sekretaris, dia sekretarisnya. Jangan lupa loh, sekretarisnya nanti akan pensiun. Pas umur 50 sama kayak kamu 50, dia cari baru lagi 25. Emang lo bisa turun 25? Ah oke lah, 25 50 pensiun lagi lo 75, tuh dapat lagi 25. Mau mati berdiri gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya? Bagaimana menampilkan itu ya? Bukan kemudian kita nggak boleh, tapi berlebihan itu saya juga nggak ngerti deh. Jadi mencolok sekali begitu ya. Sehingga seringkali pria-pria pun tanpa sadar kalau membawa istri itu lucu. Dia mau istrinya dan keren, dia setengah mati. Cuma membuktikan dia hebat. Kalian nggak tahu ya. Jadi kalau saya ngomong di kalangan laki, itu suka geli. Ayah kalau orang-orang jatuh bilang apa? Pak, kalau bini kita jalan pakaiannya jelek, tasnya jelek. Orang bilang apa Pak? Loh, bilang apa? Maksudnya apa? Ya orang pikir kita kagak biayain bini kita. Tapi kalau dia jalan tuh Pak, dia pakai tas, dia pegang handphone kayak gotiau gitu ya. Pakai baju itu sekali pakai buang semua ya. Desain khusus kan begitu, desainer. Nempel tuh baju 75 jutaan. Pakai diamond kiri kanan. Betul-betul kalau jalan miliaran. Istri siapa dulu Pak? Suaminya hebat kan? Kaya kan? Jago kan? Padahal istri jadi apa? Pajangan. Tapi si istri juga menikmati. Karena jadi pajangan tidak ada dibicarakan orang. Unik. Ya. Saya itu selalu mempunyai diskusi-diskusi menarik di kelompok wanita. Kalau saya lagi kayak ibu, pada perlu kesah apa, ke kelompok laki-laki, kalau cerita-cerita, dia cerita semua begitu. Ya, sehingga tiap orang itu memandang itu menjadi unik. Ada satu kawan kita, dia bilang, kalau saya sih Pak kurang suka beli istri saya, beli tas, beli apa. Enggak, diamond saya beliin terus. Iya kalau kan diamond lebih mahal. Iya gak apa-apa Pak. Tapi ujungnya saya gak ngerti. Kenapa lu beli diamond di atas? Ya tak cukup satu lah Pak. Ngapain dia pakai Eropa 3, 4, 5, 7 biji di rumah? Cukup lah. Padahal tiap tahun kalau ke Eropa berburu tas terus kan ya. Bisa 20-30 tas. Bayangkan kalau kalian dibawa cepet jauh gitu kan. Ngapain? Jadi saya beli diamond. Terus kalau beli diamond gimana? Kalau diamond investasinya awet Pak. Ternyata dia taruh istrinya pakai, jadi kalau mau dijual juga gampang. Kalau beli tas ngapain? Hari ini beli 1 juta, besok jual tinggal berapa puluh, drop kan gitu. Jadi kebanggaan itu luar biasa, istrinya dia juga bangga karena orang tahu dia kaya. Gila ya di zaman sekarang. Nah, itulah sebetulnya penampilan, tidak lagi bercerita soal pakaian yang dibutuhkan, tapi bercerita soal apa? Gengsi. Harga diri kita itu pindah dari moral ke apa? Aksesoris. Indonesia. Kalau saudara-saudara ibu-ibu ke pesta yang dilihat apa? Pasti lihat kiri kanan ya. Kebaya orang lebih cantik dari aku nggak ya? Ih, kebayanya lebih bagus tuh. Ih, gitu. Ada berumpi. Kalau udah karyawan berumpi, gila, sok cantik-cantik. Padahal kau tahu tuh lakinya nggak ada duit. Orang yang diomongin. Kadang-kadang geli juga dengerin ya. Apalagi kalau dia ingin kumpul, aduh mah nggak kuat kita dengerin. Dia 1 kilometer kita di sini masih kedengeran aja. Gosipnya seru amat kan kita bilang. Nah maka kan kalau kita lihat kemampuan mengendalikan diri itu penting. Ya, ya itulah kalau dia mau pakai begitu, kenapa mesti kita dipuji juga ya? Tetapi rupa-rupanya kita itu punya kegelisahan terhadap apa yang kita pakai. Bayangkan kalau Kristen di situ repotnya kan repot ya. Amsal 31 menggambarkan inner beauty ya. Istri yang cakep siapa yang mendapatkannya, dia lebih berharga daripada permata. Bukan aksesoris, bukan pakaian, ya, tapi kualitas kehidupannya. Wanita itu kalau lembut, wanita itu kalau penuh pengertian, maaf ya, bukan cuma misalnya orang lain pun, aduh gila lu bini lu hebat ya, bini lu gini, wah semua itu muji-muji lu. Gila ya bini lu, ngomong enak ya kedengerannya. Waduh kalau bini gua ngomong, maksudnya kalau bini lu ngomong kita mesti ya jarak-jarak setengah meter lah gitu ya. Tapi kalau bini gua ngomong setengah kilo kedengeran. Gila. Bini lu ngomong enak ya? Ah sih enggak. Ah kurang gulanya enggak sih. Kalau bini gua gila lo. Lo di sini itu gulanya. Orang kita kalau laki-laki berkeluh kesah itu suka lucu ya. Tapi saya kira perempuan kan juga banyak berkeluh kesah tentang laki-laki kan. Ah gini. Nah bagaimana sekarang kita mengurangi keluh kesah pasangan kita itu dan memberikan dia kebanggaan, tapi bukan karena kita pakai permata, ya.
penampilan hidup kita. Banyak suami-suami tidak menghargai istrinya, kepukul ketika orang lain. Gila lu, bini lu kayak begitu lu, wah malah maki-maki dia matanya. Kalau lu goblok, kalau bini bener lu gila, semua orang cari lu, bodoh gitu. Itu bisa jadi itu yang saya bilang selalu pembelaan yang luar biasa terhadap perilaku kita, inner beauty kita itu muncul. Laki-laki lain tentunya laki kita marahin laki kita karena kita gak dihargai oleh laki kita sendiri. Ini kan? Ini sebab kita punya nilai yang tinggi itu tentunya secara hati. Ada rasa kebanggaan tersendiri ya ketika kemudian orang berbicara pada pasangan kita siapa kita. Dia sendiri apa ya? Seringkali mulut kita nggak usah bicara, tapi orang lain jadi bicara. Yang terakhir, kalau kita melihat di dalam hubungan tradisional, tertekan dalam ikatan keluarga, ya wanita seringkali tidak berdaya kan? Tetapi kalau modern itu bebas dari ikatan keluarga, kompetisi. Ya, makanya sekarang mantu sama mertua, mama jangan ikut campur ya, mama keluar dari rumah, bisa. Mertuanya diusir. Sekarang gendeng ya. Banyak ibu-ibu berkeluh kesah, mantu saya baru saya dimarahin. Ya, zaman tradisional ya. Dulu waktu dia merit namanya orang tua dulu kan, zaman dulu tunduk banget sama mertua kan. Dimarahin mertua biasa, sekarang dimarahin mantu. Apalagi kalau tadi yang saya bilang, anaknya laki, tapi kemudian di dalam rumah itu cari makan istrinya yang perempuan ini kan, datang aja bisa dimarahin sama mantu. Itu ngeri ya. Misalnya butuh bantuan, minta sama anaknya yang laki, anaknya laki kan gak pegang duit, ya megang bininya, memang bininya punya duit. Wah itu bisa jadi dulu, nyakitin. Jadi mesti bagaimana? Makanya wanita mesti tahu, kamu nikah dengan seorang pria, maka orang tua atau papa mama pria itu adalah apa? Papa mamamu juga itu mertuamu. Nikmati baik dengan keluarga itu ipar-iparmu. Cocok-cocok mau diapain? Kalau kita sudah menikah, ya, menempatkan diri begini ini memang jadi tidak sederhana sudah. Sangat beruntung kalau kemudian keluarga suami kita misalnya adalah keluarga yang mensupport, yang mendukung, enak ya. Kalau enggak akan pusing juga. Tapi kan kita nggak bisa mau mendesain seperti kita beli barang ya, mau beli buku merek ini tentunya segini dan segala macam, kan bukan begitu. Makanya pernikahan itu perlunya dijaga dengan sungguh-sungguh, dengan serius ya. Bagaimana kita bisa menikmati ikatan keluarga menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Coba kita review kembali ya. Jadi antara diskriminasi dan emansipasi, Kristen itu apa? Partisipasi ya. Antara bawahan dan pesaing sebagai konsep tradisional dan modern, Kristen itu apa? Penolong ya. Antara pengikut dan pemimpin, Kristen itu apa? Membawa damai ya. Antara mengikat posisi dan tidak terbatas posisi, perempuan itu apa? Adil sesuai panggilannya. Antara ya wanita dengan karir terbatas dan karir tanpa batas, perempuan itu apa? Tahu bila berhenti atau berjalan ya. Antara wanita rumahan dan wanita pesta, perempuan itu apa? Inner beauty. Jangan juga wanita rumahan terus ya. Pagi, siang, malam, petang, hari Minggu, hari apa, daster terus. Makanya dari bilang penyakit dastreses ya. Suaminya stres karena istrinya pakai daster terus-terusan. Dastreses namanya. Mana Pak, dastreses? Kok namanya sedih ya dastreses? Apa deh? Gila gue liat bini gue, pagi, siang, sore, petang, terus daster ya. Dan yang terakhir, tidak berdaya dan kompetisi. Wanita itu apa? Menikmati ikatan keluarga. Ini sudah naik sebetulnya ya. Tapi apa boleh buat kalau kemudian hidup kita tidak seperti yang kita bayangkan. Karena waktu kita nikah kan seringkali sebetulnya kita kurang persiapan ya. Orang tua nggak bimbing atau apapun. Maka sebetulnya kalau kita mau jujur, nggak ada satupun kita ini yang cukup siap untuk menikah, cukup tepat memilih pasangan. Maka blessing Tuhan itu besar. Makanya di main-mainilah anugerah ini. Akhirnya tradisional itu tidak salah, ingat ya. Tapi modern juga bukan dosa. Tapi bagaimana ketetapan Alkitab harus ada di atas keduanya ya. Kalau kita mau ke pesta-pesta, tapi jangan jadi uang untuk pajangan gitu ya. Di rumah sederhana-sederhana, tapi jangan sampai juga kemudian lupa mendandani dirinya. Kan begitu.
yang kemudian menjadi perlu. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dengan tepat. Nah, itulah sebetulnya bagaimana kita terhindar dari virus-virus yang ada sekarang. Dan ingat, sadar atau tidak mungkin sudah menempel pada diri kita. Bagaimana kita membersihkannya, ya, sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang ada pada kita. Oke, saya stop sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Virus ketiga apa? Oke, tongkat ini ya. Wanita itu pembawa damai ya Pak ya. Bapak ambil dari 1 Timotius 2 ayat 11. Kalau saya ini karena masih awam ya Pak ya. Kalau kesimpulan saya kok kayaknya kesimpulan pribadi ya Pak ya. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Kemudian kelanjutannya, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan tidak juga mengizinkan memerintah laki-laki. Nah, sedangkan di sini di virus ketiga itu kan wanita pembawa damai. Nah, kalau saya kesimpulan saya itu kan sepertinya kayak wanita juga terbatas gitu loh Pak. Enggak. Kalau di Timotius itu maksudnya adalah tidak bicara itu bukan tidak boleh bicara, tidak boleh mendominasi. Terjemahannya itu lebih pas begitu. Makanya dia selalu mendengar, memperhatikan. Itu wanita meneliti, lalu dia bicara. Tapi dia tidak boleh mendominasi, lalu berbantah-bantahan dengan laki-laki. Makanya di dalam gereja itu maksudnya begitu. Itu sebabnya di gereja aja kita kalau kemudian ada rapat apa, terus perempuan ngomong sama laki gitu, kita gerejanya udah gak enak ya. Dan kemudian itu seringkali akhirnya gak jadi maksimal. Nah, jadi tidak mendominasi, bukan diam dan gak boleh bicara loh. Tapi kalau misalnya kita dalam debat ya Pak ya, kan debat itu kan kita mencari satu kebenaran ya Pak ya. Tapi kalau misalnya pendapat wanita itu benar dan dia tetap ngotot, saya rasa kan bukan. Kalau itu udah teknik, orang ngotot ngapain diterusin? Mau kelahi tapi kan dia mempertahankan prinsipnya. Bukan ini. Kalau namanya kalau sudah ngotot kita bicara benar, dia enggak, dia ngotot, dia aja. Ngapain memberi kebenaran, memberi mutiara kepada babi? Anggap aja itu babi, tapi yang bilang babi loh gitu. Jadi hati-hati. Teknik soal ribut itu dua yang berbeda lagi. Maka sebetulnya jangan bilang perempuan dan laki-laki, laki-laki dan laki-laki pun kalau kita udah ngomong dia ngotot terus, ya ngapain terusin? Orang udah kita jelas bener, dia salah, dia ngotot terus. Ya udahlah, ini membantu, ini ngapain? Mungkin itu dalam forum rumah tangga ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dalam forum kita diskusi dalam di mana hadir perempuan dan laki-laki, masing-masing punya satu prinsip yang berbeda-beda kan. Bukan betul, tapi kan ada kesimpulan namanya. Kalau diskusi nggak ada kesimpulan kan bodo amat. Tapi kalau ada kesimpulan, sorry saya nggak setuju pendapat saya ini. Tetapi kan kesimpulan itu pun kalau itu jadi diskusi orang banyak, keputusan orang banyak adalah berbeda dengan kita. Jadi kita juga mesti diterima itu kesimpulan dari orang banyak. Tapi pendapat kita dia, saya sih nggak setuju itu, harusnya begitu. Tapi kalau kemudian forum memutuskan beda dengan kita, ya kita juga harus terima. Nah itu seninya itu. Ya. Maka kalau kita bilang ini kita lagi bicara nih forum, diskusi atau kemudian lagi bicara dua orang yang sedang berdiskusi atau lagi bicara laki perempuan atau laki sama laki, itu kan selalu kita lihat. Kebenaran itu tidak selalu bisa diterima orang lain, hati-hati ya. Ya bisa selalu. Malah seringkali kebenaran itu menyakitkan orang itu ngotot. Karena sebetulnya dia tertelanjangi dengan kebenaran yang dikatakan. Jadi dia cari alasan, mudah. Kadang-kadang kita jadi jengkel. Nah kalau kita jengkel, kita teruskan, kita kehilangan kebenaran yang tadi kita punya nih gara-gara emosi. Ya, nah kalau urusan laki-laki perempuan dalam Timotius, jangan mendominasi laki-laki. Karena laki-laki didominasi perempuan, laki-laki nggak akan terima. Jadinya keributan. Itu sebetulnya apa yang dikatakan Paulus itu menarik sekali. Menarik gitu. Ya, jadi kalau kita bawa ke dalam teknik memahami sebuah relasi, mau menaklukkan laki-laki itu bukan begitu. Mau aja lembut. Karena dia bilang enggak. Dia aja coba.
Kan dia lakuin itu yang kita ngomong. Tapi susah dia bilang iya, apalagi bilang thank you. Nggak dilatih dia itu ya. Jadi hormonnya itu memang hormon tidak. Nah, tapi itu yang dia jadi yang dimaksud oleh Paulus di situ, tidak mendominasi. Ya. Satu lagi boleh. Kalau dalam Tuhan sudah menetapkan bahwa laki-laki itu adalah imam dalam rumah tangga ya. Nah, kalau bagaimana dalam satu rumah tangga ini laki-laki ini tidak bisa melakukan fungsi dia sebagai imam ya. Jadi misalnya di dalam satu ibadah keluarga atau yang soal kecil aja misalnya makan gitu kan, kita kan harus memberikan contoh kepada anak-anak. Kemudian kalau berdoa selalu menolak makanya selalu diambil alih oleh si istri. Nah, apakah itu berarti kita mendominasi atau Bukan dong. Penawaran kan sudah diberi, kita cuma menerima sisa. Beda ya. Mendominasi tidak memberi kesempatan. Tapi kalau sudah dikasih dia nggak mau, ya terpaksa kita ngerjakan. Masa kita kemudian ya udahlah karena apa nama doa mari kita makan tanpa doa, kan nggak begitu. Ya loh, tetap doa, mungkin anak, mungkin apa yang kita gitu. Nah, kalau itu dia kelewatan dia gini-gini, ya itu yang kita selalu bilang. Itu harus gitu. Kan gitu ya. Jadi di dalam realita-realita yang tak pas itu bukan berarti kita jadi ikut salah. Beda ya. Oke. Yuk, ada lagi? Ya. Baik, terima kasih. Dalam season ini saya mau bertanya dan bagaimana kita mau bersikap. Terkadang Pak, di dalam berkeluarga itu antara suami dan istri itu ada komunikasi dua arah begitu ya Pak ya. Jadi akhirnya kadang-kala kita mau ingin berjalan di mana gitu. Sementara suami harus begini, yang istri maunya begini. Tetapi setelah kita melihat virus-virus yang terjadi dalam model ini, saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana kita harus bersikap atau komunikasi dua arah ini tadi Pak? Gitu. Oke. Itu bukan komunikasi dua arah itu justru satu arah, itu monolog namanya. Dia ngomong yang dia mau, kita ngomong yang kita mau, kagak nyambung. Kalau dialog dua arah justru nyambung, ada solusi namanya. Ya, kalau monolog itu adalah enggak ngomong, ya otaknya dia sendiri nih. Sebelah sana enggak, ya itu kan dua arah kan. Maksudnya itu bukan dua arah itu, tapi satu arah yang satu kemana, yang satu kemana. Kalau dua arah dia nyambung. Ya. Artinya kadang-kala suami menginginkan seperti ini. Istri menginginkan seperti ini, artinya untuk menyatukan tadi. Betul. Maka saya katakan tadi, monolog itu harus diubah menjadi dialog. Sebetulnya kan dalam diskusi coba dengarlah apa yang dia mau. Oke? Masa sih dari satu yang dia ngomong itu gak ada satu pun yang benar? Kan gitu kan? Kita kan cuma diam, enggak kita iya. Ya pokoknya mendengar dulu kenapa sih yang mau diomongin apa? Kenapa kita mesti langsung ribut, langsung gak terima kan? Sebetulnya kelemahannya di situ. Nah, kalau kita dengar apa yang dia ngomong, oke, yang ini oke, tapi yang ini nggak bisa loh karena begini. Jadi ini mesti begini. Sehingga muncullah sebuah kesimpulan baru dari hasil diskusi dua orang ini. Nah, enggak ya? Jadi bukan sekedar maunya dia atau maunya saya. Kalau itu pasti kelahi. Nah, bagaimana maunya dia ini ada benernya enggak? Kita lihat dulu. Kalau kita ngomong dengan teduh, kita dengar dia ngomong, pasti ada bener. Ya. Kalau kita ngomong dia nggak terima, dia kan marah ya. Kemudian kalau dia marah, dia pikir lagi pelan-pelan. Lalu besoknya kan kita ngomong lagi kan. Artinya waktu dia pikir pelan-pelan kan dia terima yang kita ngomong sebetulnya. Nah, cuma seringkali tidak tuntas dalam sebuah diskusi. Nah, ini seni yang saya bilang tadi. Jangan monolog, mesti mulai dialog. Lihat apa yang dia ngomong, tanggapin coba. Apalagi laki-laki. Kita ngotot juga ya, nggak selesai. Dia akan pegang gengsi sampai mati. Ya, nah dia nggak akan mau, dia akan kekeh. Jadi kalaupun dia salah, coba lihat kebenaran dari statementnya dia itu apa. Kalau nggak ya udah, kalau memang bapak kita coba kita lihat dulu. Itu kan bisa diinterval kan? Karena bisa jadi pembicaraan itu diawali pada satu situasi emosi tidak baik juga nggak bagus kan? Orang moodnya lagi nggak bagus, kan gitu.
Maka kayak kita minta uang, kita kadang-kadang bilang, oh suami kok kelewatan susah diminta uang. Bukan suaminya yang kelewatan susah diminta uang. Bininya kagak ngerti minta uang. Jalan orang udah mau bangun dulu, tahu-tahu orang udah mau kerjain satu-satu. Kenapa sih nggak di tempat tidur pijit-pijit dikit minta uang kan selesai? Kalau suami tempat tidur nanda tangan cek itu paling cepat. Jangan dong, udah ujung mau pergi kan? Apalagi lagi itu digangguin ya. Kalau saya, ya istri saya kalau telepon, sorry gue lagi ngomong ini, saya kamu diganggu. Karena itu ngerecokin saya, kalau ngomongin nanti dia bisa diomongin nanti. Misalnya ya, dia mesti tahu tipe saya. Ini saya lagi konsep nih. Kalau namanya ibu-ibu nggak mau tahu, lo dengerin dong, mau semua pilih. Lo emang gue lagi nganggur enggak? Ini enggak lah, kan begitu. Tapi kalau udah ngerti, oh iya, oh dia lagi sibuk, udah paham lah kita. Bukan nggak mau dengerin ngomong, nanti kan gitu. Makanya kalau nelpon suami di jam kantor, buat hati juga. Kita jangan bayangin kita di rumah lagi kita kerja. Lu dengerin aja sahabat, ya kita lagi di rumah nih. Dia lagi di kantor, apalagi kalau udah dipanggil bos. Aku BBB kamu gak jawab, kita marah-marah lagi. Orang dia lagi meeting. Bagaimana mau jawab ya? Nah, tadi kenapa? Kan kalau dimulai diskusi gitu kan enak. Kalau kita udah mulai marah dulu, ya dia kamu. Ya, nah, ini memang jadi penting. Ya. Nah, jadi makanya bilang dalam diskusi itu perlu, kecuali dia jalan-jalan, miss call dia nggak perhatiin, dia nggak mau dengerin atau apa ya lain lah ya. Emang kamu di mana? Lagi di mall. Masa lu nggak denger dari tadi? Bisa aja dia nggak mau tahu, tapi bisa juga kan dia lagi belanja dia nggak tahu sih. Nah, tinggal pertanyaanku, lo di mall sama siapa kan begitu ya? Syukur-syukur kalau dia jawab sama sekretaris. Yang mana? Yang belum kenal. Seru dah. Itu bisa kelahi lagi kan gitu ya. Nah, jadi di dalam diskusi seperti begitu, apa situasinya? Bagaimana kondisinya? Ini harus jadi kata kunci. Karena memenangkan sebuah diskusi penting untuk memahami kondisi emosinya gimana. Kan sama suami kita pulang dulu, mukanya lagi tegang. Tadi kita mau ngomong nih, mau nyampein sesuatu, mendingan tunda dulu dah. Mukanya udah kelihatan tok banget pulang kan, berarti di kantor lagi habis apa nih gitu. Kalau kita nggak bisa baca repot itu. Saya kalau lagi baca koran, dulu grecokin ngomong apa, saya juga bisa marah. Apalagi kalau saya lagi serius membahas sesuatu gitu. Lalu ribut. Tapi kalau kayak habis lempar aja, orang juga nggak problem. Tinggal kan situasinya kan ya, mood emosinya kayak apa. Tapi kan juga perempuan kan sama. Makanya kalau perempuan datang menstruasi ya secara umum ya, tidak semua. Stabilitas emosinya kan agak naik. Itu umum kan. Nah itu pengaruh hormonal. Jadi ada hakikat-hakikat diri pada diri kita ini yang mesti apa? Dipahami. Ini kemarin kita ngomongnya, laki itu gimana, perempuan itu gimana, sehingga komunikasi itu bisa ditempatkan. Nah, jadi tidak terjebak pada modernitas tadi itu membuat kita mampu. Ya, saya bilang tadi membawa damai kan. Bagaimana dia tahu kapan dia mesti bicara, kapan dia mesti berhenti, sehingga dia menciptakan damai. Ya. Dan kita mesti kenal siapa pasangan kita, suami kita ini modelnya kayak apa itu. Saya pikir ibu-ibu juga hafal ya, sebetulnya kalau mau hafal benar ya, betul nggak? Cuma udah hafal tuh suka juga kan ya. Habis ribut kita kenapa ibu-ibu? Dia tadi aku ngomong ini, betul kenapa jadi gitu? Aku juga salah sih, kalau ibu yang bijak begitu. Tadi aku memang lihat mukanya tegang, cuma ini juga buru-buru anak mau tanya lagi. Jadi aku udah, ya udahlah ngomong aja kan gitu. Situasi membuat kita tidak lagi menunda, padahal kita tahu biasanya sih kita tunda. Cuma karena anak nanya kita mesti mau jawab, ribut kan. Kadang-kadang ada satu situasi kan, ini segera. Akhirnya jawaban yang segera kagak selesai, kagak dapat apa-apa dan ribut. Padahal kalau ditunda yang segera tadi, tenang semua bisa beres. Pada akhirnya kita lihat ya, banyak sekali kasus-kasus kita dia nggak penting-penting gitu. Itulah lucunya ya. Tapi realita itu terjadi. Nah karena konsep tadi itu, begitu kita nggak dengar kita marah, yang satu juga suami begini bogono. Nah ajas modernitas tadi itu lagi dikembangkan. Kok ngomong nggak dengerin? Hanya jadi ribut. Emang cuma laki aja yang ngomong didengerin? Ya, dipanjangin lagi kan. Padahal bukan itu persoalannya. Ya. Tapi karena di benak kita ini, saya perempuan punya hak sama kan gitu. Itu yang direcokin kita. Membuat kita nggak bisa menempatkan diri seperti yang diajarkan kita. Nggak cocok. Yang diajarkan kita itu dengan realita hidup masa ini.
nggak cocok dengan diskusi dengan teman-teman yang kita punya di luar sana. Nah itu yang terkontaminasi lagi. Ya, ada lagi? Ya. Terima kasih Pak. Saya mau kasih pertanyaan mengenai modernisasi dan tradisional itu memang membuat virus. Tapi ada satu hal juga yang kadang-kadang menjadikan virus dalam keluarga. Apabila suami dan istri itu tidak seimbang dalam pertumbuhan rohaninya. Jadi secara tidak langsung kelihatan istri lebih berperan dalam mendidik anak secara untuk segi rohaninya. Jadi kadang-kadang bapak itu sering merasa bahwa yang menjadi pemimpin siapa sebenarnya? Ya, kalau kita seperti ibu tadi bilang bahwa seperti berdoa, si bapak nggak mau ibu yang ngajak anak untuk berdoa. Tapi lama-kelamaan suami itu merasa, pokoknya kamu yang jadi bos, kamu yang ngatur. Seperti menyuruh anak ke gereja, menyuruh anak untuk melakukan kegiatan rohani. Kadang-kadang tidak adil gitu. Suami itu tidak menempatkan dirinya sebagai pemimpin, justru dia dipimpin oleh istri gitu. Sebetulnya semua terjadi ketika bisa one way, udah ada salah penempatan diri. Ya, itu pasti sudah ada dua jalur ya, suami kemana, istri kemana. Tetapi pada satu realita, ketika kita mampu menempatkan diri, lalu kita bilang sama suami, Pak, tolong dong ngomong sama anak, jangan aku yang bicara, kan baik, kan kamu kepala keluarga. Kalau itu udah kita bicara, pasti dia nggak mungkin makan bilang, emang kamu pemimpin. Kalau kita lakukan terus tanpa pernah memberi dia kesempatan, itu yang akan dia bilang, emang lo pimpin, lu semua ngatur ini. Dia sudah marah secara diam-diam, sudah terpetang, tinggal nunggu ledakan aja, meledaklah dia. Selalu ingat, kalau sudah meledak sebuah kasus, ya, nggak ada itu ledakan tanpa plus dan min. Selalu membutuhkan dua kutub itu, besar kecil, relatif. Mungkin kesalahan kita sebagai istri 30% gitu ya, dia 70 meledak. Tapi paling tidak kita sudah investasi 30. Kadang-kadang kan kita bilang, Pak, memang enak diomongin, tapi capek Pak, udah bolak-balik. Itulah itu. Itulah laki yang kita kawin ini tuh, yang bolak-balik sampai mati begitu sih diomongin terus. Bahkan kalau mau mati pun belum dilakukannya, mungkin. Tapi itu pilihan kita yang ada sama kita, itulah repotnya kan. Nah makanya tidak ada yang lebih susah di kolong langit ini lebih dari pernikahan. Ada yang paling sulit itu pernikahan. Nah makanya memaintain pernikahan itu tidak sesederhana itu. Saya suka bilang sebelum saya nikah, 2 kali saya khotbah di pernikahan teman. Jadi mereka mau nikah malamnya bikin ucapan syukur gitu ya. Saya khotbah. Saya masih belum nikah saya. Ya aktivis dulu. Apa itu pernikahan bla bla bla. Begitu saya nikah, ya adalah semua teori saya bapak belur gugur semua. Akhirnya saya bilang, ya teorinya 10, praktek 5 kurang. 5 nya gak nyampe, padahal 5 masih merah kan. Berpuluh-puluh tahun belajar terus merekonstruksi bagaimana harus. Gak simpel. Ingat, gak sederhana loh. Sehingga berjuang terus, oh iya mesti gini. Terus merekonstruksi, menuju titik yang semestinya. Tapi saya masih belum puas. Nah karena pengetahuan saya lebih cepat bertambah daripada perubahan saya. Nangkapnya? Jadi kalau kita bilang saya berubah, tapi kecepatannya 2 misalnya. Pengetahuan kecepatannya 5, kan lagi ikut tuh. Makin banyak kita tahu tapi perubahan kok kayaknya lambat banget. Karena ternyata nggak segampang itu. Hari ini kalian tahu langsung berubah? Ya enggak lah. Berapa lama dulu ngendap itu pengetahuannya? Kita ngomongin lagi ke orang udah berubah, enggak juga. Gimana sih? Tapi kita udah rasa beda. Kemarin waktu melakukan gak ada rasa salah. Hari ini udah rasa salah. Mulai belajar ngebangun gitu. Nah itulah mas-mas. Nah jadi suami itu tidak akan pernah sampai kepada titik itu, ya, tanpa tanpa kita mempunyai kesalahan pasif. Saya bilang kesalahan pasif begini. Karena suami nggak mau, kita nggak pernah ngomong lagi. Otomatis kita atur aja semua. Nangkap ya? Kita atur terus. Lama-lama kan kebablasan nih. Semua mau sekolah pun bukan cuma mau ke gereja. Wah lama-lama sih suami merasa kamu ini bos. Nggak heran dia ngomong begitu. Tapi saya rasa memang secara aktif kita tidak bermaksud begitu. Tapi secara pasif kita sudah memainkan peran ngatur semuanya. Karena Pak saya udah pernah tanya sama dia, terus dia nggak mau.
Namanya hidup gak bisa satu kali. Nanya berkali-kali sampai dong Pak. Itulah hidup. Bayangin kan. Jadi yang saya lakukan salah? Nggak salah. Kalau saja terkomunikasikan. Artinya cuma gini, mau bikin gini Pak, bikin gini Pak. Kamu yang ngomong, enggak ya udah kalau kamu enggak ya. Ayolah kita ada bujuk-bujuk deh, kita lagi kan. Itu tetap ada remind itu. Sehingga akhirnya waktu kita kerjakan dia sadar. Ya kan ya, karena memang kita udah ngomong. Tapi satu kali kita ngomong bertahun-tahun terus kita kerjakan, tinggal tunggu aja itu. Pas lupa lagi ada undangan, kita putuskan pergi apa enggak? Wah, ngapur lagi. Pemicunya di undangan ini nih. Udah numpuk lama ini. Berburu. Kenapa jadi kalau putusin pergi apa enggak? Kelahiran. Padahal tadi sebetulnya urusan kecil. Lalu kita bilang, heran suami saya urusan kecil aja ribut. Kita lupa. Ya. Panjang urusannya. Nah, tipikal, misalnya saya lebih suka lah jadikan diri saya contoh supaya lebih gampang begitu ya. Saya orang yang teliti, saya nggak suka kalau kayak gini. Kalau saya ribut orang mungkin bilang urusan kecil itu aja ribut. Karena kamu lihat satu saya nggak terima. Habis gini nih, ini akan jadi kebiasaan begini. Saya juga susah dengan diri saya. Tapi kalau saya dianggap ribut urusan kecil, saya juga marah. Kamu lihat itu kecil, nanggap ya. Satu, saya lihat itu 5. Sama kalau kita masuk ke pabrik pakai helm. Ngapain sih? Kalau mau masuk gitu aja, orang Indonesia nggak mau yang begitu-gituan kan. Kalau di Amerika ya bisa ditangkap loh. Security datang tegur kita biar kata kamu bos. Indonesia kadang-kadang lagi-lagi nggak ada peraturan. Pakai orang jalan di sini kok yang kerja di sono, bisa jadi besi itu jatuh, yang kecilnya melayang ke arah kita. Kalau helmet ketolong, nggak mungkin lah kita debat. Padahal kan memang bisa aja ya. Itu kan mengamankan diri kita. Kenapa sih repotnya terus kita anggap repot amat gitu, atau rapot kepala kita kotor? Mana dulu di sini. Nah itu adalah kewajiban yang mestinya kita penuhi. Tapi bagi orang yang sudah biasa kerja, misalnya di negara minyak atau apa ya, mereka udah tahu betul. Maka mereka jaga betul safety. Kita yang datang sesekali kita nangkep. Kalau kita bilang, kalau gitu aja direpotin, kalau gitu aja mesti pakai helm. Lalu kita salahkan dia, bikin kita repot. Padahal kita yang nggak tahu. Jadi ini seni, lebih bagus begini, lebih bagus kalau mendengar ini kan ada pengalaman. Ya dengerin aja. Dengan begitu kita bisa belajar, lakukanlah. Kenapa? Jadi kita ketemu. Nilai-nilai begini memang seringkali juga menjadi bagian dalam diskusi. Si suami bilang, memang kalau bekerja lu ngatur, tapi begitu sekolah lu itu bukan ngatur, lu nggak ditanya, gue juga marah kan gitu loh. Jadi lain lagi. Padahal pernah juga sih, mau ke sekolah kita suruh ada pertemuan orang tua murid, dia nggak mau. Lalu kita nge-refer. Omongan kita 5 tahun yang lalu, dulu begini, berapa tahun lalu gitu. Nah 5 tahun mungkin aja suami dia kepengen, tapi kita take over terus jadi dia marah. Kita nggak ya. Nah itulah hubungan suami istri ini susahnya tiap hari ya. Mood suami itu day by day lah, apalagi bulan ke bulan, tahun ke tahun, lah. Pasang surutnya itu ini. Kadang-kadang sampai kita ada waktu bilang gila, suami gue ini sebenarnya menjengkelkan banget. Kalau dulu Pak ngomong sama dia belum ngomong baru hubungan berarti bukan. Tapi sekarang bisa lu ngomong panjang. Ada juga kan perubahan. Selalu ya membangun harapan dalam hubungan kehidupan itu nggak bisa short term ya. Oke, itu ada lagi. Oke, masih ada lagi. Kalau ada lagi yang terakhir nih ya. Oke. Ada lagi ya. Oke. Kalau saya melihat ya Pak ya, virus-virus ini sebenarnya bisa dimatikan. Iya, di-download aja ya, virus-virus ini. Tapi harus kita tahu. Kalau bagi saya memang udah 31 tahun berkeluarga, tapi belum pernah tamat Pak. Belajar terus, apa kemauannya, apa kesukaannya, itu yang saya pelajari. Makanya saya bilang virus ini bisa kita matikan dengan itu aja. Jadi kalau saya Pak, saya lihat oh ini kemauannya, oh ini seleranya, saya ikutin terus. Memang kita harus mengalah. Itulah kira-kira Pak kalau mengenai virus ya. Tapi yang saya tanyakan gini Pak, kalau perkawinan kita yang dulu secara tradisional ya, dulu kita ini bahkan dikatakan kita belum kenal keluarganya. Jadi kita seakan kawin tanpa mengenal keluarganya. Tapi yang saya lihat perceraian kurang.
Kalau sekarang apakah sudah modernitas ini yang menjadi sekarang ini perkawinan itu saya lihat bahkan sudah kenal setahun yang lalu, sudah kenal keluarganya, sudah saling tahu, sudah bahkan sudah bersama-sama sampai setahun gitu ya Pak. Tapi kenapa perceraian itu semakin tinggi tingkatannya? Bahkan di gereja di Kristen sendiri pun sudah menjadi banyak sekali perceraian sekarang ini Pak. Apakah sudah terkena virus modernitas semua ini Pak? Terima kasih. Sebetulnya itu yang terjadi adalah semua virus yang ada ini mempengaruhi kita sebetulnya dengan perubahan culture daripada kehidupan keseharian kita. Maka ya waktu orang tradisional ke modern tidak ada jadi ada. Dulu anak pergi ke sekolah sangat bergantung pada orang tua. Sekarang nggak perlu ada driver gitu ya. Terus bergerak. Dulu yang namanya orang tua itu dihormati, mertua itu disugani. Sekarang udah enggak kan gitu. Pergeseran ini yang membuat menjadi mudahnya perceraian itu karena ikatan itu lama-lama rapuh. Dulu kan kalau kita cerai itu malunya setengah mati ya. Kalau sekarang mah cerai didiskusikan masuk TV lagi. Kami mau cerai mulai besok. Kalau udah jalan sama siapa, ya kita memang cocok sih kayaknya. Buset. Lalu orang kita bisa enteng aja tuh ngomong di TV. Kalau dulu kita ngumpet. Kalau bisa cerai di sini Jakarta, lari ke Medan dulu dah. Sebulan kayak 2 bulan jangan kelihatan dulu. Sekarang malah menampil. Nah, jadi apa yang dulu dianggap tidak biasa seperti bercerai itu aib, sekarang bukan, itu pilihan. Jadi nggak cocok masa mau dipaksa sih. Kalau dulu kan enggak kan. Datang kita ke orang tua kita, Pak, nggak cocok main kamu. Gila, dimabukin kita ya. Aku dulu begini, bapakmu nampak aku tidak ada cerai. Wah, habis kita. Sekarang Pak, aku udah gak cocok ini. Ya udah, kalau gak cocok mau gimana, jangan dipaksain. Cerai. Nah jadi perubahan nilai itu kan sebetulnya virus itu. Nah yang kita bicarakan ini kan bagian kecil dari hubungan 2 orang. Tapi ada perubahan yang global yang menghantam kita. Nah kali ini bagian-bagian yang tadi inilah yang menimbulkan mudahnya perceraian. Kompetisi misalnya. Coba kalau kita perhatikan ya, bisa saya kasih contoh nih. Orang kalau diemansipasi lebih mudah cerai nggak? Lebih mudah. Kalau aja enak ngomong, kalau aja begini, udah lebih mudah tuh cerai. Ya. Orang kalau pesaing, lebih mudah lagi kan. Orang merasa pasangan suami itu bukan untuk mesti sama-sama kok. Emang yang cari makan siapa kan gitu. Nah ini udah jadi rasa persaingan. Ditambah lagi, wanita itu begitu big boss di kantornya, suaminya enggak, udah berubah lagi tuh. Dulu nggak mungkin perempuan jadi big boss di kantor, ya kan? Zaman Belanda nggak ada ceritanya. Sekarang yang kemudian jadi begitu. Akibatnya lagi, dia berkali ya uangnya banyak. Malah istrinya yang Pak aku ke London 2 minggu Pak. Orang kan biasanya suaminya yang pergi keluar kota ya, istrinya nggak pulang. Malah istrinya punya simpenan, punya pil, bisa? Yes, itu banyak eksekutif sekarang kan kayak gitu. Jadi begini, ini bukan menyangkut will lagi. Ya, jadi otomatis kan perceraian menjadi jauh lebih mudah, gitu ya. Kemudian karir yang tanpa batas itu pun akhirnya membuat kita memang dalam bersikap pun bablasan betul-betul ya. Nah, gaya hidup, aduh udah repot kan. Suami nggak mau beli yang mahal-mahal tas atau apapun sudah dianggap nggak cinta, karena cinta sekarang adalah apa? Gaya hidup itu. Makanya yang cinta adalah permata. Buset, cinta adalah permata. Mana itu? Permata adalah biaya, betul. Tapi itu sekarang kan. Nah, kompetisi dan tidak berdaya. Bagaimana? Mertua jangan dicampur. Jadi dicampur ini urusan kau laki gua. Buset. Iya kan sekarang kalau kita lihat orang bisa kurang ajar. Makanya ya, ketika kita melihat calon mantu atau bakal jadi mantu, berapa perlunya hati-hati kan di sini. Karena kita makin lama makin nggak bisa ngatur. Sekarang kalau di Western, di Barat kita bilang yang di Amerika itu di apa? Banyak orang kawin orang tuanya nggak tahu. Banyak nggak? Banyak sekarang udah kayak pacaran. Kalau kita kan suka anak kita pacaran kita belum tahu kita tadi kenali. Ini nggak ujung-ujung dia kawin. Sudah langsung pas. Ini pacar berapa kami dan Mary sorry bulan lalu tapi belum jelas tahu apa nama. Ya, kita Indonesia siap-siap aja. Dan lagi lain, loh gimana kau kapan sama sekarang ini? Itu udah cerai Pak, ini yang baru.
Udah kayak mobil aja. Kalau ada kita beli mobil dan nggak izin ya apa dong ya. Kalau tadi ganti mobil kan kita ngomong kan, ya mobilnya ganti lagi ya. Iya Pak baru beli. Ini bini yang ganti lagi, laki yang ganti lagi. Itu baru udah. Indonesia tinggal tunggu waktu. Jadi bayang. Makanya kalau zaman dulu udah maki-makian itu kadang-kadang udah kita bilang suaminya bisa nampal istrinya, nggak cerai. Tetapi jangan lupa pernikahan zaman dulu tidak ada perceraian, tidak sama dengan kebahagiaan. Banyak terpaksa di situ mau keluar mau gimana lagi ya. Keluarga lah ada, waduh, aib kan itu, aib tahan-tahan demi anak-anak, demi semua kan begitu. Terakhir demikian lah, bertahan aja. Nenek saya, kakek saya sama nenek saya, mungkin 15 tahun terakhir belum bukan dengan satu kamar itu. Tapi nggak cerai. Sampai pada tua itu udah makin anggot begitu ya, nggak bisa ketemu kerumahan yang satu pokoknya di Selasa selisih deh. Yang satu di mana, yang satu di mana, tapi pindah, geli banget ya. Kalau saya pikir-pikir dulu ya, wah sayang dulu saya belum kenal Tuhan betul dan belum ngerti yang gini-gini ya. Ya itu kan kalau saya pikir-pikir balik lagi, gila juga opung saya. Kelahi loh mereka, kalau kelahi itu ngeri loh. Opung saya itu pernah kejar-kejar kubur saya, kejar kubur saya. Oh, lari dia bawa golok pacul, lari keliling rumah satu kampung udah kayak dapat pemburu saya kalau dia balik kakek saya lagi baru kayak gitu. Kita sudah teriak-teriak satu kampung dan rumah. Tapi saya ingat betul di kampung Kristen itu kalau nggak ini ribut, yang sana ribut, yang sana ribut, yang ada aja rumahnya. Coba pikir. Dulu kita nggak habis itu kan selesai gitu ya. Nah, jadi kalau saya ketemu kakek saya, jompo saya yang laki, selalu dia bilang, oh dijelek-jelekin. Nanti ketemu yang ini jelek-jelekin. Saya termasuk cucu yang nakal memanfaatkan itu kan. Memang betul loh, bagi uang jajan. Saya jadi provokator. Dia ngomongin saya dapat uang jajan jadi ke situ. Lapor-lapor. Kalau pikir-pikir, gila aku pernah juga gitu ya. Tetapi situasi membawa kita masuk. Tapi tidak pernah niat mau cerai gak ada. Itu lah gilanya ya. Mungkin dalam hati mereka sih pasti. Nggak mau kan begitu ya. Tetapi nggak ada pernah ucapan udah cerai kita, nggak ada. Gila ya. Kok dikit-dikit hidup dia itu keblok itu loh. Ya, itu 15 tahun lagi minimal itu. Udah opung itu 2 kamar itu. Kerumahannya aja mesti jangan ketemu satu rumah. Satu rumah kalau satu kamar nggak bisa. Sampai meninggal mereka 2 kamar. Bagaimana? Tapi sorry ya, tidak cerai. Kemudian mereka satu kamar lagi pas waktu dikubur. Karena nggak bisa ribut, taruh sebelah itu kamar. Kan bisa ribut lagi dia kan. Kuburannya jadi satu. Waduh, ini opungku ini begini. Saya belajar tentang keluarga ini. Dari keluarga opung saya apa semua saya perhatiin, saya belajar betul. Cuma kalau secara budaya itu kebetulan orang Batak budaya. Batak itu sulit banget kalau mencerai panjang cerita urusannya lebar banget. Musisi dulu, si B dulu, ngomong dulu ini. Sampai sekarang pun tingkat perceraian itu lebih tertolong. Ya lebih sedikit di tingkat level kesukuan tertentu ya. Itu bisa dilihat. Ada suku tertentu caranya gampang banget. Tinggi ya kan perceraian maksudnya. Ya, suku tertentu sedikit. Ya, perceraian. Tapi bukan berarti nggak mencerai, hati-hati ya. Bukan berarti kemudian mereka bahagia, enggak juga. Ironis ya. Tetapi kalau kita lihat itulah hidup pernikahan, maka yang memimpin hidup pernikahan itu nggak gampang. Ya saya harap ini menginspirasi kita. Bagaimana kita belajar wise. Maka saya dari dulu saya siapin bahan, belum sempat untuk bikin ini. Saya mau bikin lagi wanita bermahkota sama pria di singgah sana. Baru ngomongin laki-laki gitu. Jangan jadi mimpi, jangan jadi kurang ajar semua gitu ya. Laki-laki itu harus belajar. Tidak mau berbuat istrinya, tidak mau ini, tidak menekan. Kalau saya bilang emang bini itu pembantu loh. Menciptakan hubungan itu menjadi dinamika yang menyenangkan. Tapi seni ya gampang. Ya,
Berbahagialah istri Bikman Sirait ya. Kayak diminta suaminya berusaha untuk berubah kan begitu. Tapi memang hidup itu begitu ya, berkompetisi. Bagaimana kita terus. Oke, ibu-ibu, saya harap sih benar-benar ini bukan sekedar sebuah hal yang menambah pengetahuan kita, ya, tetapi betul-betul menjadi sebuah aksi yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita sehingga kehadiran kita itu buat suami makin hari makin bernilai tinggi. Ya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan di dalam seminar wanita bermahkota ini. Terus Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bertumbuh terbebas dari virus modernitas, tidak terjebak di dalamnya, apalagi menjadi korbannya, sehingga kami juga boleh membangun keluarga yang memuliakan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Apa dong ya? Kalau tadi mobil kan kita ngomong kan, mobilnya ganti lagi ya. Iya, Pak baru beli. Ini bini yang ganti lagi, laki yang ganti lagi. Itu baru udah. Indonesia tinggal tunggu waktu. Jadi kayak makanya kalau zaman dulu udah maki-makian itu kadang-kadang udah kita bilang suaminya bisa nampal istrinya, bisa cerai. Tetapi jangan lupa pernikahan zaman dulu tidak ada perceraian, tidak sama dengan kebahagiaan. Banyak terpaksa di situ mau keluar mau gimana lagi ya. Keluarga lah ada, waduh, aib kan itu, aib tahan-tahan demi anak-anak, demi semua kan begitu. Terakhir demikian lah, bertahan aja. Nenek saya, kakek saya sama nenek saya, mungkin 15 tahun terakhir belum bukan dengan satu kamar itu. Tapi nggak cerai. Sampai pada tua itu udah makin anggot begitu ya, nggak bisa ketemu kerumahan yang satu pokoknya di Selasa selisih deh. Yang satu di mana, yang satu di mana, tapi pindah, geli banget ya. Kalau saya pikir-pikir dulu ya, wah sayang dulu saya belum kenal Tuhan betul dan belum ngerti yang gini-gini ya. Ya itu kan kalau saya pikir-pikir balik lagi, gila juga opung saya. Kelahi loh mereka, kalau kelahi itu ngeri loh. Opung saya itu pernah kejar-kejar pemburu saya, lari dia bawa golok pacul, lari keliling rumah satu kampung udah kayak dapat pemburu saya golok dia balik, kakek saya lagi baru-baru kayak gitu. Kita sudah teriak-teriak satu kampung dan rumah. Tapi saya ingat betul di kampung Kristen itu kalau nggak ini ribut, yang sana ribut, yang sana ribut, yang ada aja rumahnya. Coba pikir, dulu kita nggak habis itu kan selesai gitu ya. Jadi kalau saya ketemu kakek saya, jauh saya yang laki, selalu dia bilang, oh dijelek-jelekin, nanti ketemu yang ini jelek-jelekin. Saya termasuk cucu yang nakal memanfaatkan itu kan, memang betul loh, bagi uang jajan. Saya jadi provokator, dia ngomongin saya dapat uang jajan jadi ke lapor-lapor. Kalau pikir-pikir, gila aku pernah juga gitu ya. Tetapi situasi membawa kita masuk. Tapi tidak pernah niat mau cerai gak ada. Itu lah gilanya ya. Mungkin dalam hati mereka sih pasti nggak mau kan begitu ya. Tetapi nggak ada pernah ucapan udah cerai kita, nggak ada. Gila ya. Kok dikit-dikit hidup dia itu keblok itu loh ya. Itu 15 tahun lagi minimal itu udah opung itu 2 kamar itu. Kerumahannya aja mesti jangan ketemu satu rumah. Satu rumah kalau satu kamar nggak bisa. Sampai meninggal mereka 2 kamar. Bagaimana? Tapi sorry ya, tidak cerai. Kemudian mereka satu kamar lagi pas waktu dikubur. Karena nggak bisa ribut. Taruh sebelah itu kamar. Kan bisa ribut lagi dia kan. Kuburannya jadi satu. Waduh, ini opungku ini begini. Saya belajar tentang keluarga ini. Dari keluarga opung saya apa semua saya perhatiin, saya belajar betul. Cuma kalau secara budaya itu kebetulan orang Batak budaya. Batak itu sulit banget kalau mencerai panjang cerita urusannya lebar banget. Musisi A dulu, si B dulu, ngomong dulu ini.
sampai sekarang pun tingkat perceraian itu lebih tertolong. Ya, lebih sedikit di tingkat level kesukuan tertentu ya. Itu bisa dilihat. Ada suku tertentu caranya gampang banget, tinggi ya kan perceraian masuk. Ya, suku tertentu sedikit. Ya, perceraian. Tapi bukan berarti nggak mencerai, hati-hati ya. Bukan berarti kemudian mereka bahagia, enggak juga. Ironis ya. Tetapi kalau kita lihat itulah hidup pernikahan, maka yang memimpin hidup pernikahan itu nggak gampang. Ya, saya harap ini menginspirasi kita. Bagaimana kita belajar wise? Maka saya dari dulu saya siapin bahan, belum sempat untuk bikin ini. Saya mau bikin lagi wanita bermahkota sama pria di singgah sana. Baru ngomongin laki-laki, jangan jadi mimpi, jangan jadi kurang ajar semua gitu ya. Laki-laki itu harus belajar. Tidak mau berubah istrinya, tidak mau ini, tidak menekan. Kalau saya bilang emang begini kok bantu banget. Menciptakan hubungan itu menjadi dinamika yang menyenangkan. Tapi seni ya gampang. Ya, berbahagialah istri di Mansiraid ya. Kayak diminta suaminya berusaha untuk berubah kan begitu. Tapi memang hidup itu begitu ya, berkompetisi. Bagaimana kita terus. Oke, ibu-ibu, saya harap sih benar-benar ini bukan sekedar sebuah hal yang menambah pengetahuan kita, ya, tetapi betul-betul menjadi sebuah aksi yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita sehingga kehadiran kita itu buat suami makin hari makin bernilai tinggi. Ya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan di dalam seminar wanita bermahkota ini. Terus Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bertumbuh terbebas dari virus modernitas, tidak terjebak di dalamnya, apalagi menjadi korbannya, sehingga kami juga boleh membangun keluarga yang memuliakan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama